Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya sapa kita sekali lagi, Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Kita mau bersama-sama bersukacita bagi Tuhan, karena kasih dan pertolongannya terlalu ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, ajaib Kau Tuhan.
kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Harapanku, kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalam hidupku. Karya-Mu nyata dalam
kami adanya dalam keadaan sehat, tak kekurangan satu apapun, karena Engkau yang menolong dan melindungi kami, Engkau yang mengangkat kami ya Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami tidak izinkan kuasa lain campur tangan pada pertemuan kami pagi menjelang siang hari ini. Kami persilahkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Mari Kau rapi hamba-Mu, rapi kami semuanya, supaya kami ada dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Kembali kita bersama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama cek. Tes. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, saya kasih judul penurut Tuhan Yesus. Dari gambarnya kita akan bersama belajar bahwa Yesus telah memberi dan meninggalkan suatu teladan yang luar biasa, dan saya berharap kita bisa menjadi penurut Tuhan. Kenapa? Karena untuk sampai di atas kayu salib itu bukan perkara yang mudah, tapi membutuhkan suatu pergumulan, suatu tekad yang luar biasa, sehingga penyaliban itu bisa berlangsung dan kita dibebaskan dari dosa kita diselamatkan dari api neraka. Untuk itu kita perlu menjadi penurut daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya ingin mengajak kita membaca dari Efesus pasal 5 ini, ayat yang pertama dan kedua dikatakan begini: sebab itu jadilah penurut Tuhan seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban, karena itu merupakan bukti dari cinta kasihnya kepada kita, sehingga dia telah menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebus dosa. Nah, kalau kita bicara tentang kasih, di mana ayat ini mengatakan dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Kalau kita bicara tentang kasih, maka kita sesungguhnya sedang berbicara tentang pengorbanan. Karena tidak ada kasih, tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Orang bilang aku cinta padamu tapi tidak mau traktir, itu omong kosong. Kalau ada laki-laki ngomong aku cinta padamu, nggak pernah bawa ke warung, jangan-jangan dia hanya mulutnya aja, kantongnya nggak cinta padamu. Nah, saudaraku, pengorbanan itu adalah bukti dari cinta. Tuhan Yesus ada di kayu salib
Itu karena cintanya kepada kita. Tuhan Yesus disalibkan itu bukan perkara yang mudah, melalui pergumulan yang berat, tapi itulah bukti dari cinta adalah sebuah pengorbanan. Kalau ada seorang bapak sayang kepada anaknya, seorang suami sayang kepada istrinya, maka dia berani memberikan apa saja yang dia punya. Dan ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika dia di atas kayu salib, saudara lihat, dia dikerumuni, dia dikepung oleh pembenci-pembencinya dia. Orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi yang tidak suka kepadanya. Mereka semua mengolok-olok, mereka semua menyiksa, mereka semua menganiaya Tuhan. Ini persekusi yang sadis yang dilakukan pada zaman itu. Dan kita lihat di sini, seperti yang sudah saya sering sampaikan, kalau kita sekedar beragama, maka kita akan bisa ya, garis bawahi, bisa menjadi jahat. Justru kejahatan seringkali dilakukan oleh orang yang beragama dan atas nama agama. Yesus dianggap sebagai penista agama. Dia menghujat Tuhan, katakan begitu. Kalau dari sisi kesalahan tidak ada celah untuk menghukum mati Tuhan Yesus, tetapi itu dilakukan karena atas nama agama orang Yahudi. Tetapi Yesus rela dengan tulus. Oke, terima kasih. Dengan tulus melakukan itu semuanya karena cintanya kepada umat manusia. Saudaraku, kalau saya ngutip beberapa kalimat satu syair, mungkin ada yang kenal, sebagian ada yang enggak. Kalau saudara kenal penyanyi tempo dulu namanya Jaja Miharja, nyanyi lagu ini, ada yang kenal enggak nih? Sampai dikatakan ku jual baju celana demi nyai. Wah, ini kan mesra banget kayaknya, itu luar biasa begitu. Demi cintanya jual baju, dikatakan begitu. Bahkan dikatakan kerja jadi kuli demi nyai. Walaupun ini sebuah lagu yang mungkin belum tentu si penyanyi melakukan itu, tapi ini gambaran cinta itu mestinya seperti ini. Kasih itu seperti ini, berani korban apa saja. Bahkan kalau orang bilang cinta, dia tidak akan berpaling dengan orang lain. Seperti cintanya Tuhan. Kalau menurut Tuhan, di hadapan Tuhan, kita ini orang jahat semuanya, tapi indah di mata Tuhan. Makanya dia selamatkan kita. Seperti syair ini mengatakan begini, walaupun Madonna cantik, saya ragu apakah semuanya kenal Madonna ya. Atau lebih kuno lagi Marilyn Monroe. Ini bintang apa ya? Kalau zaman dulu dikatakan bom seks gitu, karena seksi banget gitu. Tapi penyair lagu ini berkata begini, walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tapi bagiku lebih cantik nyai. Wah, romantis banget kan? Tapi itulah cinta. Kalau sudah cinta, yang lain lewat semuanya. Jadi saya ingin katakan begini, menunjukkan cinta saya. Seisi dunia ini
istriku paling cantik sendiri. Wah, luar biasa kan? Cantik sendiri, makanya saya tidak bawa kemana-mana, karena kalau saya dudukkan jejer dengan yang lain sudah nggak cantik lagi. Kenapa? Karena ada yang lebih cantik, tapi kalau sendiri baru kelihatan cantik. Artinya saya hanya satu, itu tidak yang lain. Walaupun ada yang lebih cantik, tapi bagiku, kata Jaja Miharja, lebih cantik Ngai, katakan gitu. Saudaraku yang kekasih, cinta dalam hal ini saya pakai bahasa cinta ataupun kasih, dua-duanya adalah suatu kata yang sinonim, menggambarkan bagaimana cinta itu kepada seseorang dan cintanya Tuhan kepada kita sampai Dia mau korbankan nyawanya untuk kita karena sangat-sangat Dia mengasihi kita. Nah, mari kita lihat bagaimana pergumulan Tuhan. Dia adalah Tuhan 100% yang turun jadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Ini untuk sampai Dia di atas kayu salib berkorban bagi kita. Itu Tuhan Yesus melalui pergumulan yang dahsyat. Saya ingin mengajak kita membuka dulu pergumulan seperti apa, gitu kan? Sekali-sekali buka aplikasi Alkitabnya, minta tolong salah seorang membaca dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Firman Tuhan mengatakan, Matius 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39 berkata demikian, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Secara daging Tuhan Yesus ingin lepas, ingin lari dari salib. Merupakan pergumulan yang hebat. Jadi ketika Tuhan Yesus sampai ada di kayu salib, sebelumnya Tuhan berusaha, Yesus berusaha, manusia Yesus berusaha untuk lewati itu supaya tidak terjadi, karena itu menyakitkan, karena itu suatu sengsara yang luar biasa. Sehingga Dia berkata, ya Bapakku, kalau mungkin cawan ini lalu. Tapi Dia tidak mau kalau itu kehendaknya Dia, karena Dia mau taat kepada Tuhan. Demi cintanya kepada Bapa, demi cintanya juga kepada kita, Dia ambil salib itu. Meskipun secara daging ada rasa kalau bisa nggak usah disalibkan, kalau ada cara lain saja gitu. Tapi tidak. Kenapa? Karena kita manusia harus ditebus dari dosa kita. Yang kedua, Lukas pasal yang ke-22 ayat 21. Lukas pasal 22 ayat yang ke-21 berbunyi demikian, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Ya, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Perhatikan kata-kata Tuhan. Ketika Dia mau disalibkan, Dia tahu Yudas akan menyerahkan Dia. Tapi yang saya heran, dan ini sesuatu yang luar biasa, meskipun Dia tahu Yudas akan mengkhianati Dia, Dia tetap baik sama Yudas. Ini merupakan suatu peringatan sebetulnya. Peringatan, kalau bisa jangan kalian itu menyerahkan aku. Karena lebih baik dia tidak usah dilahirkan saja, begitu. Tapi memang anak manusia
harus disalibkan dan harus ada yang menyerahkan. Jadi ini merupakan peringatan kalau bisa jangan murid-muridnya, karena pasti masuk neraka. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus menghadapi ini semuanya. Terus yang selanjutnya, pasal ayat yang 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Saudara bayangkan betapa pergumulan Tuhan itu, pergumulan manusia Yesus itu luar biasa. Dikatakan perlu ada malaikat Tuhan yang turun untuk apa? Memberi kekuatan. Harus ada malaikat Tuhan yang turun untuk memberi kekuatan kepadanya. Dan dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi saudaraku yang kasih, kalau kita melihat ini, Yesus bergumul sedemikian rupa. Ini pergumulan yang dahsyat sekali, karena dia harus menghadapi siksaan. Manusia Yesus tidak sanggup kalau dia tidak taat kepada Bapa. Terus dia harus menghadapi para ahli-ahli agama yang menganggap ia bersalah dan harus dihukum mati. Padahal itu hanya sebuah konspirasi politik, karena mereka takut kehilangan penganut, mereka takut kehilangan umat, karena semakin banyak orang datang ke sinagog, semakin banyak persembahan, semakin banyak korban yang masuk, dan itu adalah kesejahteraan para imam-imam itu. Dan demi hal seperti itu, Yesus disalibkan. Jadi Yesus menghadapi suatu situasi di mana dia dianggap, dia dituduh, dia divonis sebagai orang yang bersalah, walaupun dia tidak salah apa-apa sebetulnya. Saudara bayangkan, pada zaman itu orang semuanya percaya kepada Taurat dan mereka menjunjung tinggi hari Sabat. Tetapi ingat, ketika hari Sabat itu, kambing domba, ternak mereka juga perlu makan. Siapa yang memberi makan? Mereka juga. Kalau ada yang terperosok ke parit atau ke sungai, apakah tidak ditolong? Ya ditolong oleh mereka juga, walaupun hari Sabat. Tapi ketika Yesus menyembuhkan orang, dianggap bersalah. Saudaraku, kalau kita lihat secara teknis, Yesus itu tidak ngangkat apa-apa, tidak menunjukkan sikap orang bekerja, angkat berat juga enggak. Tapi dengan perkataannya dia menyembuhkan orang, dianggap bersalah. Sementara ada orang yang mengangkat dombanya, ternaknya dari parit atau dari sungai, mereka tidak merasa berdosa. Mengangkat menyediakan makanan untuk ternaknya, tidak merasa berdosa walaupun itu hari Sabat. Tapi Yesus dituduh sebagai orang bersalah. Ini pergumulan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia diperlakukan secara tidak adil. Apalagi kalau kita melihat bagaimana peristiwa penyaliban, bahwa ada orang yang bernama Yesus juga, tapi Yesus Barabas. Dia membunuh orang karena dia politikus, justru dibebaskan. Di mana keadilannya? Tapi itulah kenapa? Karena Yesus cinta kita semuanya. Sehingga kalau hari-hari ini orang Kristen
Kristen diperlakukan secara tidak adil, ingatlah bahwa Tuhan sudah mengalami lebih dulu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan. Ya, saya pakai istilah Tuhan karena kata Allah itu bukan sesembahan kita. Jadi saya berusaha meminimalisir, dan mungkin ini pesan juga untuk Roy bahwa kita tidak menganut nama itu. Jadi kalau bisa diminimalisir kata itu ya. Terus apa sih yang dihadapi, yang menjadi pergumulannya? Bahwa Yesus harus menerima murid yang ngeyel. Siapa? Petrus misalnya. Kamu malam ini goncang imanmu. Petrus bilang, enggak, sekalipun aku harus dipenjara, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi kenyataannya menyangkal kan. Dan itu bagi saya ini ya, bagi saya. Kalau saya tahu anak itu, saya kasih tahu, kamu nanti akan begini, kamu akan rugi, tapi dia ngeyel terus. Terus kemudian terjadilah kerugian itu. Jengkel loh saya, sebagai manusia jengkel banget gitu. Tapi itu harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus juga harus menghadapi pengkhianat seperti Yudas. Yang luar biasanya lagi, Yesus tidak sedikit pun melawan ataupun berkata, sudah kamu jangan jadi muridku. Enggak. Dia tetap terima Yudas apa adanya. Meskipun dia tahu Yudas akan menyalibkan dia, menyerahkan dia kepada ahli-ahli Taurat. Tapi semuanya itu dijalani, itu luar biasa. Nah, untuk itu, saudaraku yang kekasih, ketika kita bicara tentang penurut-penurut Tuhan, dan kita melihat bagaimana Yesus menghadapi pergumulan yang begitu luar biasa, memberi teladan bagi kita. Kadang-kadang kita harus ingat Yesus telah memberi contoh yang seperti ini. Apa sih respon kita ketika kita melihat hal ini? Ketika kita tahu karena kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa terhadap kita, dia tidak salah tapi dianggap salah, bahkan dia dihukum mati karena dia mau menebus dosa kita. Setiap orang sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, semua orang juga telah berbuat dosa. Sejak dia lahir, kemudian dia mulai bisa merangkak, mulai bisa berjalan. Kalau dihitung dosanya, tidak akan terhitung banyaknya. Kalau manusia untuk bisa sampai ke surga mengandalkan amal baik, perbuatan baik, ditimbang dengan jahatnya, pasti lebih banyak jahatnya. Sebab itu kebaikan manusia tidak bisa membawa manusia itu ke surga. Lalu bagaimana caranya? Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang menebus dosa kita, maka kita harus menghadapi hukuman. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu seperti nas Alkitab tadi dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2, terutama ayat yang kedua dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Maka apa sih respon kita? Ya kita harus hidup di dalam kasih. Ya, saudaraku yang kekasih, intisari Alkitab itu hanya dua ini. Pasti kita semuanya ingat kata-kata Tuhan Yesus. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai kitab Wahyu, intinya semuanya itu. Jadi saudara nggak perlu menghafal ayat-ayat, tapi bisa diringkas dalam dua hal ini. Yang pertama, cintailah Tuhanmu, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan
segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Ini intisari Alkitab ada di sini. Yang kedua, cintailah sesamamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, oleh sebab itu, saya hari ini tidak akan berpanjang lebar, tapi saya ingin mengajak kita menyimpulkan dua hal ini supaya kita bisa menjadi penurut-penurut Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak akan sampai kepada tujuan kita kalau kita tidak menurut apa yang Tuhan katakan. Makanya firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Ada sukacita dan seterusnya. Jadi intinya, kalau seseorang mau percaya kepada Yesus, harusnya percayanya itu seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi cara merespon kasih Tuhan adalah jadilah penurut Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dengan cara mencintai pelayanan dengan tulus. Kenapa? Karena pelayanan atau gereja itu representasi dari Tuhan Yesus. Kita bilang aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak cinta pelayanan, omong kosong. Ya. Itu keberadaan Tuhan dalam hidup kita itu diwakili oleh pelayanan yang kita lakukan. Kalau kita berkata aku cinta Yesus, tapi kita tidak cinta kepada pelayanan, saudara bayangkan dalam 1 minggu 7 hari Tuhan berkata 6 hari lamanya kamu bekerja, 1 hari khusus untukku, kata Tuhan, untuk Tuhan. 1 hari itu pun tidak sehari full kita di gereja. Kalau hanya 2 jam di gereja, terus beberapa saat mungkin latihan, mungkin ada pelayanan-pelayanan lain, kita tidak berani berkorban untuk itu. Secara bandingkan apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikorbankan oleh Tuhan, itu tidak setara, itu tidak sebanding. Kalau kita tidak mencintai pelayanan, saya ragu apakah kita merespon cintanya Tuhan dalam hidup kita. Karena keberadaan gereja, keberadaan pelayanan kita, itu representasi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab itu kita mesti mencintai pelayanan itu dengan tulus. Dengan tulus. Cintai pelayanan. Kalau kita cinta terhadap pelayanan, maka hal-hal sepele pun kita akan hargai dalam hidup kita. Mungkin seperti tadi malam Sigit ngatur nyusun kursi dan lain sebagainya. Itulah aplikasi, itulah manifestasi dari cintanya Tuhan, gitu. Mencintai Tuhan. Kalau kita ini melayani Tuhan dengan tulus hati, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan tutup mata terhadap apa yang kita lakukan. Dan ingat bahwa untuk bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menjadi penurut Tuhan. Tuhan mau kita melayani. Maka beberapa waktu lalu saya menyampaikan bahwa aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Berat, tetapi itulah Tuhan sudah utus kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian, karena janjinya, ingat, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, dengan melayani Tuhan itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Karena inti dari seluruh ajaran firman Tuhan, ada berapa kitab? Kitab kita ini, Alkitab kita ini berisi berapa kitab? 66.
27 perjanjian baru, sisanya perjanjian lama. Nggak perlu dihafalkan, tapi kalau kita ini memang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita bisa melayani dengan gairah, dengan antusias, dengan semangat. Karena dengan melayani yang tulus itu, saya percaya bahwa orang yang tulus dalam pelayanan itu selalu semangat, walaupun jumlah kita nggak seberapa. Saudaraku, kemarin saya main ke rumah seseorang, dia berkata, saya komitmen karena jumlah kita ini orangnya sedikit, maka saya harus, kalau persembahan saya harus minimal jumlahnya lumayan begitu, walaupun tidak sebut nominalnya. Saya tahu maksudnya, karena kita punya angsuran tiap bulan, maka saya harus memberi persembahan yang lumayan banyak lah gitu. Saudaraku yang kekasih, ini yang namanya cinta Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita berani berkorban apa saja. Dan pengorbanan seperti itu merupakan bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Bohong kita bilang aku mengasihi Tuhan tapi tidak pernah berkorban untuk Tuhan. Ya. Saya berharap ya, bahwa kita semuanya menjadi penurut Tuhan. Gereja ini berdiri walaupun sangat sederhana, tapi dimulai dari pengorbanan. Oleh sebab itu, bahaya itu ketika kita belum ada di sini, masih di Jalan Permata Indah, sampai ke sini semuanya itu pengorbanan. Yang terjadi adalah pengorbanan. Maka saya itu mestinya merindukan gini, waktu kita habis ibadah, kalau bisa kita makan bareng gitu. Kenapa? Karena kita bisa berinteraksi, karena kita bisa lebih akrab satu dengan yang lainnya. Tetapi ya kemampuan kita terbatas. Dulu Pak Bram, pokoknya habis ibadah atau sebelum ibadah makan dulu, sarapan dulu. Nanti duitnya dari saya. Ketika Pak Bram mampu terus. Lama-lama ternyata walaupun punya uang bisa juga habis gitu kan. Nah, kemudian pakai uang kas, kita makan bersama terus. Tapi semuanya itu merupakan bukti bahwa cinta kepada Tuhan itu mesti dibuktikan dengan pengorbanan. Orang bilang cinta tetapi tidak pernah memberi sesuatu, ngomong kosong. Kalau hanya ngomong cinta aja, di pinggir jalan banyak orang bisa ngomong. Artis-artis tuh kalau suruh gombal, pinter, kita kalah gitu. Tapi bukti cinta kita kepada Tuhan itu yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Terus intisarinya adalah kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Jadi kita harus mencintai Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita punya potensi dengan pemikiran kita, ide-ide kita, gunakanlah untuk melayani Tuhan. Kalau kita punya potensi keuangan, gunakanlah keuanganmu untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, karena itu merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Pelayanan adalah representasi dari kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita melayani, maka pelayanan itu kita lakukan dengan tulus hati. Jadi kalau sekedar beribadah, saya yakin itu bukan sesuatu yang berat rasanya. Tetapi seringkali yang membuat berat itu adalah ego kita, kemalasan kita, keakuan kita, sehingga rasanya kita berat melangkah karena kita berpikir sudah 6 hari lamanya kita bekerja.
Tapi kalau kita ingat cinta kita kepada Tuhan, kalau kita memang sangat mencintai Tuhan, kita akan merasa kurang kalau tidak beribadah. Kemarin saudara kita Roy bercerita bahwa dia sudah beli tiket ke Malang untuk apa Roy? Wisuda atau ya katakanlah urusan pelayanan gitu. Bulan April mungkin ya. Jadi dia tidak lama lagi berpisah dengan kita. Padahal saya berharap dia pelayanan terus sama kita, karena bisa aja lewat telepon dulu dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian saya ingat, oh iya ya, Roy ini punya pacar. Pacarnya di Pulau Jawa sana. Ya itulah cinta. Walaupun harus keluar uang untuk ke sana, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya ngalami juga seperti itu dulu. Dari Semarang ke Pontianak, nggak punya uang pas-pasan, nggak apa-apa. Seperti Jaja Miharja berkata, ku jual baju dan celana, semuanya demi Nyai. Ya. Semuanya demi Nyai gitu. Ya. Sehingga kalau saya mikir dengan keperluan kita, Roy jangan ke Jawa lah gitu. Tapi saya ingat dia perlu itu kok. Dia cinta sama pacarnya, makanya ya kita dengan tulus hati, dengan sukacita, sungguh kau berangkat dengan sukacita, kau kan dihantar dengan damai sejahtera, dan seterusnya, ya kan? Saudaraku yang kasih, cinta itu berkorban, melayani Tuhan. Mungkin banyak waktu kita yang kesita untuk pelayanan, untuk latihan dan lain sebagainya. Tapi itulah yang namanya melayani Tuhan. Yang kedua intisarinya adalah bahwa dalam melayani Tuhan itu harus masuk dalam penggembalaan. Ya, maksudnya begini. Dulu pernah ada orang kebaktian, ketika kami masih kebaktian di rumah itu. Saya bilang, Pak, ibadah di sini aja terus. Dia bilang, oh enggak Pak, saya ini ke gereja kemana Roh Kudus pimpin. Kalau Roh Kudus bilang ke sini, saya ke sini. Kalau Roh Kudus bilang, oh saya harus ke gereja A, maka saya akan ke gereja A. Saudaraku, mencintai Tuhan dalam bentuk pelayanan itu harus ada yang namanya penundukan diri. Saudara harus digembalakan, saudara harus komitmen dengan gereja di mana kita beribadah. Kita tidak bisa beribadah sesukanya seperti itu. Suka ke RTA Milono, suka ke Galaksi, suka ke Permata Indah, Kita nggak bisa begitu. Karena di dalam gereja di mana kita komitmen, itu menunjukkan penundukan diri kita kepada Tuhan. Jadi bohong kalau aku diutus Roh Kudus ke sana, Roh Kudus ngomong aku harus ibadah di sana. Saya tidak percaya. Kenapa? Roh Kudus itu tertib. Coba bayangkan kalau Roh Kudus ngomong gitu kepada semua orang, kan bingung nanti gerejanya. Iya kan? Kalau kita sudah ada di satu gereja, tetaplah di gereja itu. Di sini saya tidak berkata tetaplah ke sini, karena saya nggak tahu hati kita masing-masing. Tetapi ketika kita memang mencintai Tuhan, kita tidak bisa sembarangan, harus komitmen di sini. Saya pernah kenal dengan seseorang, dia orang Jakarta. Dia kerjanya itu menjual alat-alat berat, termasuk mobil pemadam kebakaran. Jadi ketemunya dengan Bupati Muara Tewe, Bupati Puruk Cahu, Wali Kota Palangkaraya. Tapi yang saya kagum, tiap hari Sabtu dia harus pulang ke Jakarta. Kenapa? Saya pelayanan. Nanti hari Senin datang ke sini lagi katanya. Dan itu dilakukan setiap minggu. Betapa pengorbanannya
luar biasa. Kalau dihitung dengan rupiah sangat banyak. Tapi itulah tanda cintanya kepada Tuhan, dengan tunduk pada organisasi di mana dia komitmen untuk pelayanan. Saya pernah juga diceritain sama Pak Salomo bahwa kakaknya di Puruk Tahu itu disuruh oleh atasannya untuk ngambil mobil di Palangkaraya. Dia bilang, bosnya bilang, nanti hari Minggu bawa mobilku pulang ke Puruk Tahu dia, jadi dia harus ngambil ke Palangkaraya, sementara hari Minggu itu dia tugas. Tapi kakaknya Pak Salomo bilang, kalau gitu hari Jumat aja aku berangkat, karena hari Minggu aku pelayanan, tidak bisa tinggalkan pelayanan. Saudara bayangkan, kalau bilang capek harus bolak-balik dari Puruk Tahu datang ke Palangkaraya hari Sabtu, terus tidak nginap, tidak apa, harus langsung pulang demi bisa pelayanan. Nah, ini contoh dan bukti yang namanya merespon cinta Tuhan itu seperti itu. Mencintai pelayanan sampai dia tidak izinkan perkara lain mengganggu pelayanannya. Mari kita mereview, melihat kembali iman kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sudahkah kita mencintai pelayanan dengan sungguh-sungguh? Karena itu bukti dan itu representasi dari cinta kita kepada Tuhan. Terus cintailah saudara segereja. Kenapa segereja? Firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi ayat lain berkata, cintailah sesamamu, terutama saudara seiman. Ya, saudara seiman itu masih dipersempit lagi, yang satu iman, satu baptisan. Dalam Efesus pasal 4, saudara nanti bisa baca di rumah. Nanti akan ketemu kata itu, satu iman, satu baptisan. Artinya makin dipersempit ya satu gereja. Itu yang utama. Kalau kita tidak bisa mengasihi yang segereja, mustahil bisa mengasihi orang lain. Sebab itu saya ingin galakkan bahwa pandemi ini merusak cinta kasih kita, sehingga kita sudah tidak peduli lagi dengan saudara-saudara yang lain. Kalau dulu ada etika, kalau ada yang sampai opname, kalau nggak nengok rasanya nggak enak. Tapi sekarang ini orang sudah cuek, opname kah apakah, sudah kita nggak perlu lagi mikir seperti itu. Saya ingin galakkan, makanya ketika Frankie masuk ke rumah sakit, saya hubungi Chandra, yuk kita nengok ke sana. Saya ajak si Roy, kita nengok ke sana. Jadi kalau misalnya Bu Siska melahirkan, kita nengok ke sana. Tapi ketika saya tanya, Pak, saya mau ke sana, oh enggak boleh ditengok, paling-paling nanti saya keluar, kita ngobrol di luar, enggak boleh masuk nengok katanya. Oh ya sudah, kalau gitu nunggu. Nanti kalau sudah di rumah aja, setelah sampai di rumah, ya nunggu saya sempat. Tapi ada action dari kita untuk menunjukkan cinta kita kepada saudara segereja kita, saudara seiman kita. Saudaraku yang kekasih, ingat loh, ini memang sudah hilang loh dari antara kita. Dan saya ingin supaya kita ini menggerakkan lagi cinta seperti itu. Ketika saya pernah opname, itu enggak ada yang nengok, itu rasanya saya kok sendiri gitu. Ketika ada orang nengok, seneng, bukan tidak harus dikasih duit atau yang lain-lainnya, tapi ketika orang nengok itu sudah berarti orang itu perhatian sama saya, orang itu sayang sama saya. Saya bilang sama istri saya, yuk kita kunjungan ke jemaat begitu. Kadang dia bilang gini, nggak ada yang kita bawa katanya, nggak usah bawa-bawa, yang penting kita kunjungi aja. Kalau nurut
harus membawa sesuatu, ya jebol kita. Misalnya datang ke tempat Pak Bram, ada anak kecil berapa, 3, harus bawa. Nanti datang lagi ke tempatnya Cinta, ada anak berapa, ada lebih dari 3 itu, kita harus bawa lagi. Lah kalau kita mikir gitu nggak jadi kita pelayanan. Jadi nggak usah bawa apa-apa, yang penting kita datang, kita kunjungi, kita berdoa, kita menunjukkan simpati kita. Setelah harus kita bangkitkan lagi. Yuk mulai sekarang kita bangkit, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang seperti itu, apalagi kalau ada yang meninggal misalnya, ya kita harus kita gotong royong sama-sama. Kalau bukan kita siapa? Dan saya yakin begini, kalau dengan saudara segereja saja tidak bisa, omong kosong, dengan orang yang jauh bisa. Mungkin berkata, oh saudara ada di Tuyun, kami datang. Iya, itu saudara hubungan darah. Tapi kalau saudara seiman, hanya kenal begitu saja, mungkin enggak, rasanya kok mustahil gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan cinta kasih kita diawali dari saudara segereja, saudara seiman. Karena ketika kita ini bisa menunjukkan cinta kita, itu kita sedang melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu mengasihi sesama kita. Saudaraku, tahu enggak gambar ini apa? Itu koin uang yang berlaku pada zaman Perjanjian Baru. Ketika Tuhan Yesus ditanya, Guru, boleh enggak kita ini bayar uang, bayar pajak kepada pemerintah? Maka Tuhan bilang, mana uangmu? Gambar siapa? Oh, gambar kaisar. Dan saya ini berkali-kali saya sampaikan, kenapa? Supaya ini masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita harus berdiri pada posisi yang benar. Apa yang haknya Tuhan, kita harus kasih kepada Tuhan. Apa yang menjadi haknya kaisar, kita harus kasih kepada kaisar. Apa yang menjadi haknya suami saudara, harus berikan kepada suami saudara. Apa yang menjadi haknya istri, harus dikasih kepada istri. Apa yang menjadi haknya anak, harus diberikan kepada anak. Apa yang menjadi haknya orang tua, berikan itu kepada orang tua. Ada beberapa orang atau sebagian orang atau banyak orang yang kadang hanya menuntut haknya, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Saudaraku, hak dan kewajiban itu harus berjalan seiring. Kalau kita menjadi Kristen, kita menjadi pengikut Kristus, kita berkeluarga, tapi hidup rumah tangga kita nggak rukun dengan suami kita, dengan istri kita, saudara belum bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kalau dengan orang serumah tidak bisa mencintai, tidak memberikan haknya, bagaimana kita bisa memberikan hak kepada orang lain? Kepada saudara-saudara seiman, kepada sesama manusia, kita harus berikan apa yang wajib kita berikan kepada mereka, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Sebagai anak, kita memiliki kewajiban untuk memberi penghormatan kepada orang tua. Berikan, itu haknya orang tua kita. Yang sudah punya anak, berikan apa yang menjadi haknya anak-anak kita. Ya, itu bukan sekedar uang atau berkat jasmani, tapi yang penting adalah bagaimana kita mendidik, membawa anak kita itu ke dalam jalan Tuhan. Kita harus mengajak anak kita karena itu kewajiban kita. Saudaraku yang dikasih, Daud pernah berkata begini, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar itu anak cucunya meminta-minta.
Kalau sampai anak cucunya meminta-minta, berarti orang benar itu tidak mengajar, tidak memberikan warisan rohani kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi peminta-minta. Ini yang sering saya sampaikan sebetulnya, tapi saya tidak bosan menyampaikan berulang-ulang. Kenapa? Karena banyak orang Kristen belum menghayati betul panggilan ini. Apa yang wajib diberikan, tidak diberikan. Apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kami sekeluarga misalnya ada berkat, orang latihan kami suguhi minuman, suguhi snack dan lain sebagainya. Bila perlu, kalau ada makanan kami bawa makan. Hari Minggu pun seperti itu. Kalau ada, kalau enggak ada, ya namanya enggak ada. Kalau ada tuh kami enggak hitung-hitung. Kenapa? Itu representasi dari cinta saya kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi tidak ada istilah untung rugi di dalam pelayanan bagi saya. Apa yang wajib saya berikan kepada Tuhan, saya berikan semuanya. Saya ngomong dengan orang-orang sinode, kalau suatu saat ada berkat untuk saya bilang begitu. Jangan langsung berikan kepada saya, tapi potong dulu persepuluhan saya. Sehingga kalau udah sampai ke tangan saya nggak perlu ditagih lagi oleh sinode, karena saya sudah memberikan terlebih dahulu. Dan tidak banyak hamba Tuhan yang berani ngomong potong dulu persepuluhannya. Bila perlu harus ditagih-tagih, dikejar-kejar, mana perpuluhanmu. Dulu saya seperti itu juga. Tapi bukan karena saya tidak mau bayar, tapi seringkali kalau sudah masuk ke rekening, kemudian kepakai ini itu, mau bayar lagi sudah nggak ada, karena antara kebutuhan dengan apa yang diberikan itu nggak sampai 25%-nya juga nggak nyampe. Ada dikasih tapi sangat-sangat sedikit, sehingga tiap kali 2 bulan tidak bayar mesti ada tagihan, kamu belum bayar persepuluhan. Untuk mengatasi hal itu, saya bilang lain kali mulai bulan depan potong dulu supaya saya nggak ditagih-tagih. Saudara yang kasih, apa yang wajib bagi Tuhan, saudara harus berikan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saudara kekurangan, saudara pasti berdoa minta supaya dicukupkan. Betul? Kalau saya berdoa di tempat ini atau di rumah yang berdoa untuk jemaat, Tuhan berkati mereka semua, berkati pekerjaan anak-anakmu. Saya doakan semuanya, tapi kemudian kan berpulang pada kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana perilaku kita di hadapan Tuhan. Kalau kita memang sudah bisa mengambil inti dari firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, intinya cuma 2 hal ini. Ketika kita bisa memberikan apa yang harus kita berikan, maka saya percaya orang benar, anak cucunya nggak akan sampai meminta-minta. Kalau kita tidak mengajar anak kita tidak memberi warisan. Kalau hanya warisan duit, nggak lama duit itu bisa habis. Saya banyak melihat pejabat-pejabat yang ketika dia masih aktif, punya mobil lebih dari 1, 2, 3, begitu dia sudah selesai, anak-anaknya pun jualan di pinggir-pinggir jalan. Tadinya ketika dia aktif, anak-anaknya kayak bahasa Inggrisnya tuh tamam gitu, kayak hebat-hebatoh gitu loh. Jadi kesana kemari naik mobil. Tapi begitu dulu ada ketua BKD perempuan itu siapa, rumahnya besar di Geupos. Kalau dia langganan susu, saya sering nyantar susu ke sana. Sampai kadang-kadang ngambil susu saya, susu kedelai, itu kayak ogah-ogahan, cuma nerima aja. Wah, sombongnya minta ampun. Tapi sekarang yang bersangkutan, mantan ketua BKD, mungkin Pak Bram tahu, seorang perempuan
jualan nasi ke kantor-kantor, terus anaknya ngapain gitu. Nah seringkali ketika orang tidak diberi warisan yang berharga, bukan warisan uang tapi perilaku, iman, maka anaknya terlunta-lunta. Saudaraku yang kekasih, dua hal ini penting ketika kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Orang-orang yang nurut kepada Tuhan, maka Tuhan pun tidak segan-segan menolong, menyertai, memberkati kita. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian tadi yang terakhir, kasih-Mu
sikap-Mu, dengan apapun yang sudah Kau lakukan, baik di kayu salib, baik kasih-Mu di dunia, baik kasih-Mu bagi kami Yesus Kristus, sehingga kami menjadi penurut-penurut akan perbuatan-Mu Yesus Kristus. Sehingga ajarlah kami Bapa untuk senantiasa juga seperti Engkau yang selalu tabah, yang selalu ikhlas, yang selalu memberi Bapa, menurut apa yang telah Engkau perbuat bagi dunia ini Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk selalu mengasihi Engkau Bapa Yesus Kristus, mengasihi Tuhan kami dengan sepenuh hati kami, dengan segala apa yang kami punya, dengan segala kekuatan kami dan segala akal budi kami Yesus Kristus. Dan Engkau ajar kami untuk mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri Bapa Yesus Kristus. Ketika hati kami tidak mau disakiti, kami juga tidak akan menyakiti siapapun. Ketika hati kami, diri kami ingin diperlakukan baik, kami juga akan memperlakukan orang baik adanya Yesus Kristus. Dan ajarlah semuanya itu untuk kami Bapa, melalui firman-Mu, melalui perbuatan yang telah kami lakukan sebelum-sebelumnya. Biarlah kami itu menjadi remali dalam kehidupan kami pada Yesus Kristus. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu itu tetap dan tinggal diam di dalam hati kami Yesus Kristus, untuk selalu kami ingat, kami renungkan sepanjang hari ini Yesus Kristus, agar kami berbahagia, agar kami dapat percaya, agar kami dapat melakukan segala apa yang telah Kau firmankan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini dengan firman yang ada di dalam dia yang telah Kau berikan Yesus Kristus, untuk berbagi kepada siapapun dimanapun berada, untuk menjadi pelayanan yang baik, untuk memuji memuliakan Engkau, menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun kakinya melangkah Yesus Kristus. Kau sertai hamba-Mu ini dengan lebih heran dan luar biasa. Kau sertai keluarganya, anak dan istrinya, orang tua yang ada di sini. Kau beri kekuatan, kesehatan semua mereka Yesus Kristus. Berkat-Mu berkelimpahan dan pelayanan semakin baik. Tidak hanya dirinya, tetapi anak dan istrinya juga melayani dimanapun mereka berada. Dan bagi kami yang tetap tinggal diam di sini Yesus Kristus, di dalam gereja ini, yang menjadi jemaat di tempat ini Yesus Kristus, Kau sertai, beri kekuatan, beri kesehatan juga. Dan dalam firman-Mu untuk kami renungkan hal ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Baik, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita angkat pujian Aku Diberkati. Segala
doa syafaat dipersilakan. Kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberkati kehidupan kami. Hingga pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan sebagian dari apa yang kami punya ya Bapa. Karena Kau berkati tangan-tangan sudah bersedia memberi dengan kerendahan hati ini ya Bapa. Dan Kau memberkati apa yang masih tertinggal pada kami, agar itu boleh memberkati kehidupan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari yang indah, berkat firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu hari ini. Kami boleh diberkati secara luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan sebagai pribadi, sebagai anak-anak, sebagai hamba, sebagai pribadi-pribadi yang mau mengikuti, menuruti segala tingkah laku Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Entahlah sudah Tuhan ajarkan kepada pribadi kami masing-masing. Kami rindu Tuhan jadi pribadi yang semakin dewasa, tumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dalam ibadah raya pada minggu hari ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi halangan mereka hingga mereka tidak bisa hadir dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Namun kami percaya perlindungan, penyertaan, berkat Tuhan senantiasa pada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bila mana ada yang sakit, kiranya Tuhan kami jamah memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan pada setiap pribadi masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami rindu juga Bapa untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir beribadah di tempat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kendala dalam hati mereka, dalam kehidupan pribadi keluarga mereka masing-masing. Namun kami percaya, kami rindu Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menggerakkan hati pribadi ini ya Tuhan Yesus, agar boleh memiliki kerinduan lagi oleh datang beribadah di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kiranya Kau memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa, baik itu menjadi PNS, pekerja swasta, apapun itu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan ini hingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang rindu akan kehadiran keluarga baru dalam kehidupannya. Kami berdoa ya Bapa, Engkau kiranya memberkati setiap kandungan ibu-ibu yang ada di tempat ini ya Tuhan, setiap jemaat yang ada di gereja Isa Al-Masih Gia Pelangkraya ini ya Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan, menguatkan, memberikan Tuhan janin-janin yang dikuduskan dari Tuhan, janin-janin yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati istri-istri kami ya Bapa, berkati Tuhan kiranya wanita-wanita yang ada di tempat ini Tuhan dengan berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa melalui laki-laki yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu menjadi imam-imam yang baik ya Bapa. Kami rindu menjadi laki-laki, menjadi suami-suami yang boleh membawa keluarga kami dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Bawa hati kami, bawa hidup kami semakin dekat pada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, melalui kehidupan kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan senantiasa. Kami juga rindu Bapa berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Bila dalam belakangan ini Tuhan banyak sekali gejolak, baik itu dalam keadaan ekonomi, politik, bahkan isu-isu agama semakin meruncing ke arah sara ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tidak ada sesuatu yang di luar izin dan kendali-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatu boleh terjadi Tuhan, namun penyertaan-Mu atas bangsa kami tetap adanya ya Bapa. Kami rindu Tuhan bangsa Indonesia ini boleh jadi bangsa yang damai, bangsa yang boleh memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keadaannya yang semakin tidak menentu ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bangsa kami boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan lawat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa bagi pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Kiranya Tuhan mengurapi roh yang takut akan Tuhan boleh ada bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja di tempat ini, segala sesuatu yang sudah Tuhan mulai, kiranya Tuhan berkenan berkati menyelesaikan pembangunan di tempat ini. Terima kasih yang Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk menyerahkan anak-anak kami, adik-adik kami yang dalam masa pendidikannya, kiranya Tuhan memberkati, mencurahkan hikmat, roh yang takut akan Tuhan bagi anak-anak dan saudara adik-adik kami ini ya
Tuhan Yesus. Kiranya itu boleh menjadi bagian, menjadi waris mereka Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama yang kudus. Kiranya kehendak-Mu yang boleh jadi atas kehidupan kami dan bukan kehendak kami yang jadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, turunlah kiranya atas kita berkat rahmat dari Yahweh Bapa kita, kasih sayang dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun atas kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati weekend. Tuhan Yesus memberkati.